322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati, dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepada Nabi Elisa bin Safat dari Ebel Mehelona, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka pergilah Elia menemui Elisa bin Safat. Pada waktu itu Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan ia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Segeralah Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, perkenankanlah aku mencium ayat dari ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawab Elia kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kau perbuat kepadamu. Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Sesudah itu bersiaplah Elia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur 840. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Wajahku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati
Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akan tetapi kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, jangan-jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebaliknya, kalau kamu membiarkan diri dibimbing oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. 960. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai tiang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku."
Tetapi Yesus menjawab, biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi bagi kita semua. Pertanyaan sederhana bagi kita untuk mengantar kita dalam renungan pagi ini. Apakah menjadi orang Katolik itu susah atau gampang? Dari komik Katolik mah susah atau gampang? Susah atau gampang jadi orang Katolik? Rafael Otto sama apa? Koyongnya Franciscus. Susah atau gampang jadi Katolik? Susah. Susah gampang. Apanya yang susah? Apa yang susah Otto? Susah dijelaskan. Saya sendiri ketika masih kecil seperti Afram begitu atau masih SD SMP, saya merasa jadi Katolik itu susah. Susah apa? Jalan kaki tiap minggu 3 kali ke gereja, hari Rabu, Sabtu Minggu pergi gereja itu jalan kaki 1 kilo 200 meter. Lagi naik gunung ke rumah kurang lebih 100 meter. Naik gunung turun. Itu susahnya. Padahal di samping rumah ada. Saya dulu ingat waktu kecil, saya mulai malas-malas pergi gereja dan saya mulai diajak-ajak untuk ke tetangga untuk pergi gereja. Lalu saya tanda petik merasa nyaman, ya. Nyaman dalam artian mak pemandapi. Lalu di situ banyak anak-anak teman-teman. Lalu gampangnya menjadi orang Katolik, ya, banyak. Kemana-mana kita pergi, saya selalu memberi contoh. Kalau pergi naik mobil umum, ya, lalu lihat orang pakai rosario, langsung rasa ada temanku, ya. Atau mobil penumpang lalu digantung di depan mobilnya itu rosario, pasti orang Katolik ini. Lalu merasa pasti tak nama balap-balap dapat aman teh. Itu dalam hati. Atau pergi ke, ya misalnya waktu ke Tanah Suci, ke Yerusalem, dalam satu rombongan 18 orang, hanya 2 Katolik, saya dan salah satu umat dari Jakarta, seorang ibu dari Jakarta yang kami Katolik. Lalu kemudian ketika sampai di sana, lalu berjumpa dengan teman pastor dari Afrika, OFM, lalu salah satu teman pastor dari Filipina, lalu juga berjumpa dengan seorang uskup dari Filipina, emeritus, pensiun. Lalu ketemu dengan 2 pastor projo dari Surabaya. Lalu ketemu dengan beberapa umat, ya paling gampang tahu itu dia pakai kalung rosario. Karena yang siar ke sana belum tentu orang Katolik. Lalu ketika berjumpa dengan mereka, ya yang dari Afrika, dengan Filipina, lalu cerita-cerita sama mereka. Lalu saya merasa bahwa saya seperti berada di mangku tanah saja dengan banyak keluarga. Jadi merasa satu keluarga, ya, tidak merasa asing. Bahkan ada satu menara yang dilarang sebenarnya orang masuk, tapi karena saya sebagai seorang Katolik, saya sebagai seorang pastor dan bersama dengan ibu yang Katolik itu, kami bisa masuk dalam menara itu dan sembahyang di dalam karena tahu simbolnya, tahu makna dalam, ya. Di Gunung Tabor tempat Yesus menampakkan diri, satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Kita bisa masuk di dalam. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka dijiwai oleh Roh Ilahi sehingga mampu mengabdikan diri
dalam tugas dan tanggung jawab mereka tanpa pamrih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik, semoga Allah membimbing mereka agar bertumbuh dalam iman serta memiliki keberanian untuk terlibat aktif dalam kehidupan gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Pastor kita, marilah kita doakan semoga Bapak Pastor kita selalu diberi rahmat kesehatan, rahmat kekuatan untuk melayani umat seturut kehendak Bapa dalam surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga hati kita tetap tabah menghadapi segala cobaan dan kesulitan dengan iman, sehingga bila kita kehilangan nyawa karena namanya, justru berarti menemukan hidup yang sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan anak-anakmu yang merayakan ulang tahun mereka, Afram yang ke-10, Sani yang ke-4, dan juga Yohanes Dedi kemarin merayakan ulang tahunnya. Berkatilah mereka semua dalam pertumbuhan Afram dan Sani, dan juga Yohanes Dedi dalam pekerjaan dan juga bersama dengan istri, keluarga, dan juga kedua orang tua dari Afran dan Sani senantiasa memberkati rahmat kesehatan dan perlindungan dalam pekerjaan, dan memberkati setiap apa yang mereka rencanakan, dan menyerahkan seluruhnya kepada kasih dan penyelenggaraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di dalam hati kita menyampaikan ungkapan-ungkapan hati kita, doa permohonan kita untuk diri kita, untuk pekerjaan, untuk seluruh umat, dan juga rencana-rencana hidup untuk beberapa waktu ke depan. Kita serahkan semuanya kepada penyelenggaraan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah ungkapan syukur kami sekaligus juga harapan-harapan dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Datanglah ya Yesus, ku menantimu, hatiku riang bila kau datang ya Yesusku, hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu, hanya di kau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu, hatiku riang bila kau datang ya Yesusku, hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan, kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat.
selalu